Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah nggak sih ngalamin situasi di mana besok itu sudah hari H acara besar, tapi poster publikasi belum dibuat sama sekali. Pas dicetak, ternyata chat koordinasinya itu tenggelam di grup WhatsApp. Dan alasan klasiknya itu selalu sama. Maaf, saya lupa. Atau nggak ada yang ngingetin di grup. Nah, masalah-masalah kecil seperti kelalaian anggota, job desk yang tumpang tindih, dan komunikasi yang berantakan ini, kalau dibiarkan terus-menerus, bisa menghancurkan reputasi satu divisi. Nah, melihat masalah kritis tersebut, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Fajar Raihan Hanafi, Raihan Alfa Sutiawan, dan Muklas Hisam, hadir membawa solusi nyata. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Digitalisasi Monitoring Proker, Solusi Manajemen Kelalaian Anggota Divisi Kominfo. Boleh dilanjut. Oke, masuk ke slide 2. Di sini kami memetakan tiga masalah utama yang sering menjadi batu sandungan dalam manajemen internal divisi Kominfo. Bisa kita lihat bersama pada poin-poin di layar. Kendala pertama adalah job desk awal kepengurusan yang masih abu-abu. Hal ini diperparah karena informasi koordinasi kita sehari-hari sering tenggelam di grup WhatsApp. Yang kedua, adanya kebiasaan menunda laporan progres. Dampaknya sangat fatal. Ketua divisi baru tahu ada kendala secara mendadak saat hari H acara. Akibatnya, pengawasan jadi timpang karena semua beban kontrol harus bertumpu pada ketua divisi secara pribadi. Dan akar dari semua masalah ini adalah karena kita belum mempunyai infrastruktur digital seperti Notion yang bisa kita pakai sebagai pelacak visual status kerja proyek. Next. Sebagai jawaban atas akar masalah tadi, kami di sini memperkenalkan sistem digital monitoring broker menggunakan platform Notion. Mengapa Notion? Karena kami ingin memasukkan semua data tugas ke satu ruang yang terintegrasi untuk melacak seluruh program kerja divisi tanpa tercecer. Yang kedua, kami bisa memantau setiap progres tugas secara langsung detik demi detik tanpa integrasi manual. Dan yang terakhir, Notion ini memiliki sistem otomatis yang mengunci nama penanggung jawab serta deadline, agar tidak ada celah untuk alasan anggota lupa. Selanjutnya, mari kita lihat tampilan dan dari fitur-fitur ini pada slide berikutnya. Next. Oke, kita masuk ke sesi demo. Pada Instruksi, fitur yang Muklas. kita masuk ke sesi demo. Di fitur yang kami bangun ini, kita mempunyai dua fitur. Yang pertama task assessment dan yang kedua Kanban board. Di task assessment ini, yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana Notion ini dapat membantu memperjelas pembagian tugas pada anggota pada suatu tugas. Pada halaman ini, setiap tugas memiliki peak atau penanggung jawab, deadline tugas, detail tugas, penanggung jawab, status deadline, progress, last update, dan status pengerjaan. Dengan fitur ini, job desk dapat menjadi lebih jelas dan progres kerja lebih mudah dipantau. Oke, boleh di next, Kang. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana Notion membantu. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana Notion dapat membantu memonitoring progres kerja secara real time. Pada Kanban board ini, tugas dikelompokkan berdasarkan status deadline, sehingga tugas yang perlu diprioritaskan dapat langsung terlihat. Dengan tampilan visual ini, potensi keterlambatan dapat diketahui lebih cepat tanpa perlu menunggu laporan manual dari anggota. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kang Fajar.
Baik, terakhir kita masuk ke bagian the value, yaitu penegasan tentang dapat nyata setelah divisi Kominfo bermigrasi ke ekosistem digital ini. Mari kita lihat perbandingannya pada tabel di layar. Sebelumnya, koordinasi kita sangat bergantung pada WhatsApp yang chatnya sudah tenggelam atau mudah tenggelam. Efeknya, waktu rapat evaluasi kita sering habis dan jenuh hanya untuk menanyakan progres anggota satu persatu. Parahnya lagi, kendala tugas baru ketahuan mendadak pas rapat atau bahkan saat hari H eksekusi. Tapi sesudah kita pakai Notion, seluruh proker terpusat rapi di situ tempat. Rapat divisi jadi jauh lebih efisien karena kita tak perlu lagi fokus absen progres manual. Kita bisa langsung fokus cari solusi dari kendala yang ada. Semua progres, penanggung jawab, dan deadline sudah terpantau secara real time setiap saat tanpa perlu ditagih. Akhirnya, artinya transformasi ini tidak cuma merapikan data, tapi berhasil memangkas waktu rapat yang tidak efektif dan menekan risiko kelalaian anggota hingga 0%. Hasilnya, ketua divisi bisa memantau organisasi dengan tenang dan seluruh anggota bisa kerja dengan arah yang jelas. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.